Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ajeng Angli Fatehani dengan NPM 21030300003, Dharma Krisnanto dengan NPM 21030310003, dan Putri Anis Pasari dengan NPM 21030032014. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Ragam Bahasa. Makalah ini dibuat dengan tujuan guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Khafifah MPD. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu akan membahas tentang latar belakang, pengertian ragam bahasa, dan penyebab timbulnya ragam bahasa. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa merupakan bukti pemersatu bangsa Indonesia dan sudah ada sejak dahulu kala sebagai perwujudan sumpah para pemuda. Namun, tidak semua warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan sesuai dengan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk dapat mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahman 1990. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Subarianto, tahun 2000. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan, dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dan baik, penerima dan pengirim harus menguasai bahasa yang digunakan. Adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Fishmanet, tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Menurut Dedi Sugono, tahun 1999, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Seperti di sekolah, di kantor, dan di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku, sedangkan di pasar, di tempat bermain, tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Menurut Bahman, tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Penyebab timbulnya ragam bahasa. Penyebab timbulnya ragam bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Papua, dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume yang besar.
Sekian materi dari saya. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Ajeng Angli Fatehani. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki beberapa kategori. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Contoh ragam bahasa lisan yang pertama, rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Yang kedua, sumur itu digali menggunakan alat modern. Yang ketiga, dia lagi sakit makanya tidak ikut bertanding. Yang keempat, aku bingung karena pendirian dia suka berubah. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Contoh ragam bahasa tulis adalah yang pertama, pamannya pendiam sekali tetapi bibinya cerewet luar biasa. Yang kedua, sumur itu digali menggunakan alat modern. Yang ketiga, dia lagi sakit makanya tidak ikut bertanding. Dan yang keempat, pendiriannya selalu berubah, oleh sebab itu aku jadi bingung. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa dilihat dari penuturan. 1. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Contoh ragam dialek adalah, gue udah dibaca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikannya penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing, seperti contoh dalam tabel di samping. Yang tidak terpelajar, video, film, kompleks, pajar, vitamin. Terpelajar, video, film, kompleks, fajar, vitamin. Kalau kurang jelas bisa dilihat di tabel PPT kami. Dan yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Contoh ragam bahasa resmi yaitu, saya sudah membaca buku ini. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat,
menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EYD. Dan yang keempat, menghindari unsur kedaerahan. Terakhir, yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikannya dan ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin rendah tingkat digunakannya. Contoh ragam bahasa tidak resmi yaitu, saya sudah baca buku itu. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga akan disampaikan oleh Dharma Krisnanto. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 1. Ragam ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Misalnya saja kimia. Bidang ini memiliki segudang istilah yang belum tentu diketahui oleh fisikawan atau sastrawan yang notabene juga merupakan akademisi. Contoh istilah kimia adalah destruksi atau penghancuran, destilasi atau penyulingan, volatil atau mudah menguap, dan sebagainya. 2. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. 3. Ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 4. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers, media massa cetak. Dalam perkembangan media lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini, termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. 5. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatannya, efeknya pada penggemar atau pembaca, dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping sebagai alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa, arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, penyesuaian bunyi kata, saja, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu jelas bedanya dengan bahasa di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum, berbeda dengan ragam istilah bahasa ilmiah. Ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif penggambarannya yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian dan kata bermakna konotasi sering dipakai dalam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. 6. Ragam bisnis. Bahasa bisnis adalah bahasa yang digunakan di kalangan pelaku usaha atau pegiat bisnis. Contoh istilah bahasa bisnis yang mungkin jarang diketahui oleh orang awam adalah kata inflasi yang berarti peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. 7. Ragam politik dan hukum. Bahasa politik
berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini, diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan kejelasan yang panjang lebar, jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Ragam bahasa berdasarkan situasi. 1. Ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa baku dia tidak dapat digunakan untuk segala keperluan tetapi hanya untuk 1. Komunikasi resmi, 2. Wacana teknis, 3. Pembicaraan di depan halayak ramai, 4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati. 2. Ragam semi-formal. Ragam semi-formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Dalam hal ini, sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah-tengah kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang bisa kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang dalam hal ini berbicara santai kepada lawan bicara kita dalam membahas topik yang tidak resmi. 3. Ragam non-formal. Ragam non-formal tidak mutlak untuk menggunakan pemakaian kata baku, atau dalam hal ini ragam non-formal berciri tidak sesuai kaidah atau aturan yang tetap. Contohnya seperti pada saat kita mengobrol santai dengan teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada topik kita hari ini adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya, muncul berbagai variasi bahasa. Dengan adanya ragam bahasa, diharapkan seseorang dapat berbicara dengan baik dan benar serta memahami berbagai variasi berdasarkan bahasa yang digunakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.